الحمد لله الحمد لله الذي كان حقا علينا نصر للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسوة حسنة للمهتدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, tidak lama lagi, lebih kurang daripada 1 bulan lagi, kita akan bertemu dengan hari raya besar Islam yang kedua di tahun ini, yaitu hari raya Idul Adha, di mana di hari raya Idul Adha tersebut kita akan melaksanakan ibadah yang besar pula bagi seluruh umat muslim di dunia, yaitu ibadah kurban. Telah sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan, saat ini sudah banyak takmir-takmir masjid membentuk daripada panitia kurban, dan juga banyak panitia-panitia kurban yang menghimbau kepada jemaahnya, kepada kita semua untuk mau berkurban di tahun ini di hari raya Idul Adha. Bahkan banyak spanduk-spanduk yang bertebaran di masjid, di musola, di langgar, dan juga di tempat-tempat umum untuk menghimbau dan mengajak kita berkurban di tahun ini di hari raya Idul Adha. Yang menjadi pertanyaannya, apakah banyak di antara kita yang akan mengikuti himbauan dan ajakan daripada panitia kurban untuk kita berkurban di tahun ini di hari raya Idul Adha? Atau malah sebaliknya, banyak di antara kita yang tidak juga peduli, tidak mau peduli atas himbauan ini, sehingga kita tidak mau berkurban padahal kita mampu di tahun ini. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita simak satu kajian yang akan saya sampaikan tentang keutamaan pahala bagi orang yang mau berkurban di hari raya Idul Adha, dan ancaman dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu. Ada 5 keutamaan dan pahala daripada ibadah kurban yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, keutamaannya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa tidak ada satu amalan pun yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha kecuali ibadah menyembelih hewan kurban. Inilah keutamaan yang pertama daripada ibadah kurban, yaitu ibadah kurban merupakan ibadah yang paling Allah cintai di hari raya Idul Adha. Yang kedua, bahwa ibadah kurban ini memiliki keutamaan dan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan pahala sejak kita mempersiapkan atau membeli hewan kurban sampai penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat untuk membeli hewan kurban,
maka setiap langkah yang dibuatnya, satu langkahnya Allah akan memberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 keburukan, serta diangkat 10 derajat untuknya. Dan di saat orang tersebut melakukan tawar-menawar untuk membeli hewan kurban tersebut, maka setiap ucapan yang keluar daripada bibirnya, keluar daripada mulutnya, dihitung tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat orang tersebut akan membayar ataupun membeli daripada hewan kurban tersebut, maka nilai yang dikeluarkannya akan dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya, pahalanya, rezekinya 700 kali lipat bagi orang yang berkurban tersebut. Kemudian di saat hewan kurban tersebut hendak disembelih, maka dibaringkanlah di atas tanah. Maka di saat itu juga seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi akan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban tersebut sampai hari kiamat. Dan di saat hewan kurban tersebut disembelih, maka meneteslah darah dari hewan kurban tersebut. Maka dari setiap tetesnya, satu tetesnya Allah ciptakan 10 malaikat yang berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berkurban tersebut sampai hari kiamat. Demikian besarnya manfaat dan pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau berkurban sejak mempersiapkan hewan kurban tersebut sampai penyembelihan hewan kurban tersebut terjadi. Adapun hikmah yang ketiga, yaitu Allah akan memberikan pahala yang berlimpah dari setiap bulu yang tumbuh di tubuh daripada hewan kurban tersebut. Sebagaimana Wahab bin Munabbih, dia berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berapakah besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mau berkurban dari umat Nabi Muhammad, ya Allah?" Maka Allah pun berfirman, "Sesungguhnya dari setiap satu bulu yang tumbuh di tubuh daripada hewan kurban tersebut akan aku berikan 10 kebaikan, akan aku hapus 10 keburukan, dan aku angkat 10 derajat orang yang berkurban tersebut di hadapanku. Dan dari setiap helai rambut yang ada, maka akan Allah ciptakan gedung-gedung istana di surga untuknya. Lalu kemudian Allah ciptakan bidadari yang cantik untuknya di surga, lalu diberikan kendaraan yang bersayap yang memiliki kecepatan tinggi untuk kendaraannya di surga." Inilah pahala yang Allah siapkan dari setiap bulu yang tumbuh daripada hewan kurban yang dikurbankan oleh orang yang berkurban tersebut. Adapun pahala yang keempat, yaitu Allah akan memerintahkan daripada hewan yang dikurbankan tersebut akan mendatangi daripada orang yang berkurban di yaumil akhir nanti dengan memberikan kesaksian yang akan menyelamatkan orang yang berkurban tersebut di yaumil akhir nanti. Hewan yang berkurban tersebut akan datang kepada orang yang berkurban tersebut memberi kesaksian dengan tanduknya, dengan bulunya, serta dengan kuku, sehingga akan menyelamatkan daripada orang yang berkurban tersebut di yaumil akhir nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa hewan yang dikurbankan tersebut akan datang di yaumil akhir nanti kepada orang yang berkurban untuk memberikan kesaksian yang menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah daripada keutamaan dan pahala yang keempat. Terakhir, keutamaan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu keutamaan dan pahala yang kelima, bahwa ibadah kurban ini adalah termasuk ibadah penyelamat bagi orang yang berkurban dari keburukan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala innal udhiyata minal a'mali min jiyad tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Sesungguhnya ibadah kurban ini termasuk ibadah yang menyelamatkan daripada orang yang berkurban tersebut dari keburukan dunia dan akhirat. Begitu melimpahnya daripada pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berkurban di hari raya Idul Adha.
Inilah yang menyebabkan orang-orang tua kita dahulu, nenek-nenek mama kita dahulu, sanggup mereka walaupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan ekonomi, tetapi mereka sanggup menabung bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun hanya untuk berkurban satu kali seumur hidup, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dan pahala yang melimpah yang Allah janjikan daripada ibadah kurban ini. Coba kita lihat sekarang kehidupan kita sekarang yang lebih baik daripada mereka. Kadang gaji 1 bulan saja sudah dapat mampu kita membeli kambing, membeli daripada hewan kurban, tetapi hati kita tertutup untuk tidak mau berkurban. Dengarlah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu berkurban tetapi dia tidak mau berkurban. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau juga berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat solat kami. Begitu hinanya kita di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah, sehingga bagi orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, dilarang untuk mendekati tempat solat umat muslim. Dan di riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tegas lagi mengancam, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban namun dia tidak mau berkurban, maka matilah saja dia. Kalau tidak dalam keadaan Yahudi, maka matilah dalam keadaan Nasrani. Dua pilihan kematian ini tidak ada yang baik untuk kita, karena tempat kita adalah di neraka, karena kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan Imam Hanafi menghukumkan wajib bagi orang yang mampu untuk berkurban. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau bertiga menghukumkan sunnah muakkad. Demikianlah daripada khutbah yang dapat saya sampaikan ini. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita, terutama bagi yang mampu berkurban di tahun ini. Marilah kita berkurban untuk meraih manfaat dan juga pahala yang berlimpah yang Allah berikan, dan juga semoga kita terhindar daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Dan kita doakan semoga yang berkurban di tahun ini diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita yang belum diberikan kesempatan untuk berkurban, maka kita dibukakan rezeki di tahun-tahun yang akan datang untuk kita bisa berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.